Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, semuanya selamat siang. Di sini gue balik lagi ke YouTube, bukan mau ngobrolin musik or anything about music. I wanna talking about Indonesia getting 100,000 positive COVID-19. Gue di sini mau ngobrolin Indonesia udah mencapai nilai 100.000 yang positif Indonesia per hari ini. Gue kasih tahu sama kalian semua, udah mencapai angka tunggu bentar. Alright, kalian bisa lihat itu. Ini tanggal 20 kemarin ya. Ini kemarin banget. Tuh. 102.051. Fuck man. Fuck. Bentar. Fuck man. Fuck. Siapa yang salah? Nggak ada yang salah di sini. Kesadaran kalian masing-masing aja. Pemerintah menetapkan sistem PSBB beberapa bulan yang lalu. Kalian mengeluh nggak bisa bekerja or anything about economy. Kalian mengeluh tentang itu semua. Tetapi ketika PSBB berubah menjadi transisi, kalian membabi buta. Kalian lupa bahwa kita sedang hidup berdampingan dengan virus. Siapa yang salah? Pemerintah. Siapa yang salah? PBB. Siapa yang salah? Bahkan kalian pada nyalahin Tuhan, kenapa ada virus ini? Nggak ada yang salah sama sekali jawabannya di sini. Yang lebih tepatnya adalah kalian semua kurang kurang tahu diri lah. Sudah ada protokolnya, sudah ada tata caranya. Oke, balik lagi di sini. Memang virus ini tidak bisa dimatikan secara instan, seperti kalian nyemprot nyamuk. Nggak bisa. Tapi kita bisa. Kita mampu menekan nilai angka positif corona. Dengan apa caranya? Taati protokol pemerintah. Jangan berkerumun. Jangan seenaknya sendiri. Kalian jenuh suntuk, Kak. Gue pengen ke mall, gue pengen refreshing. Gue tahu itu nyet. Tapi ada protokolnya masing-masing. Bukan berarti kalian harus berkerumun kayak orang mau party gitu. Kalian keluar bebas, nggak pakai masker, berkeluyuran di mana-mana, nggak pakai hand sanitizer. Kalian pacaran, gandengan. Ya gue juga kayak gitu. Tapi seenggaknya, ayolah, kerjasama lah sama kita. Kita nggak bisa ngebasmi virus itu, nggak bisa. Nggak ada yang bisa kecuali Tuhan. Percaya sama gue. Nggak ada yang bisa di situ kecuali Tuhan. Nggak ada yang bisa. Tapi ayolah, kita bisa menekan, mengurangi, merendahkan nilai positif COVID-19 dengan cara kesadaran kita masing-masing. Ini berpengaruh jelas ke ekonomi. Anggaran pemerintah tahun ini sudah hampir kesedot lebih dari
60%. Dan kemarin juga sudah ditambahin lagi sampai 25 triliun. Ya, sampai 2, ditambahin lagi kemarin. Mau sampai kapan? Kalian ngeluh susah, kalian bingung cari makan. Salah siapa? Salah kalian sendiri, kurang menaati peraturan. Kan udah dibilang kita nggak bisa mematiin virus ini, nggak bisa. Tapi kita bisa menekan, memperkecil angka positif COVID-19. Dengan cara apa? Taatilah peraturan, jangan berkerumun, pakai hand sanitizer, pakai masker kelayapan. Jangan jadiin pasar itu justru malah tempat yang mengerikan. Ini belum true normal, ini baru transisi. Belum. Sadar diri, guys. Kalian pikir dengan transisi dibebasin kalian kemana-mana itu udah normal? Belum, cuy. Makin banyak yang positif, makin berantakan negara ini. Indonesia udah melakukan lelang surat utang negara. Tim gugus tugas dibubarkan, dipercayakan kepada Menteri Perekonomian. Yang jelas yang bekerjanya adalah peluru-peluru poros-poros yang ada di bawah pimpinan Menteri Perekonomian. Supaya apa? Supaya negara ini gak resesi, supaya negara ini gak depresi, gak bangkrut. Amit-amit jabang bayi. Kalau kalian susah dibilangin, kalau kalian susah diatur, kalian mau Indonesia kayak Zimbabwe sana? Kalian mau Indonesia resesi, susah makan, kalian makin gak karuan? Please tolong kerjasamanya. Kalian gak percaya dengan rapid, kalian gak percaya dengan PCR, I don't care about that. I don't give a shit about that. Yang gue mau tanamin di sini sama kalian, kita kerjasama menekan nilai pertambahan COVID-19, cuy. Karena virus ini berpengaruh besar. Kita nggak bisa matiin virus ini secara instan. Jalan solusinya belum ketemu. Solusinya terbaik adalah memperkecil nilai positifnya. Solusinya adalah kerjasama sama kita, memperendah angka positif COVID-19. Bukan kalian semau enak jidat kalian sendiri. Udah di transisi kalian bisa kerja, mall udah dibuka, kalian bisa melepas penat, kalian bisa seenak jidat sendiri. Tetap jaga jarak, tetap pakai hand sanitizer, tetap pakai masker. Kalian ngantri apa sih di mall? Ngantri baju, makan. Sepanjang-panjangnya antrian, sebatas-batasnya waktu, kalian pasti kedapetin. Kalian pasti mendapatkan barang yang kalian incer. Percaya sama gue. Kan ada peribahasa, cuy. Pelan-pelan yang penting sampai, pelan-pelan yang penting rapih. Kalau udah kayak gini mau gimana? 100.000 bukan angka yang kecil di Asia maupun dunia, men. Makin banyak yang positif, makin gak karuan ekonomi kita. Makin gak karuan juga nanti bacot-bacot netizen. Makin gak karuan bacot-bacot kalian yang menyalahkan negara ini. Pemerintah gak becus lah, pemerintah inilah, pemerintah bla 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 bla. Kalian pasti bisanya saling menyalahkan. Tanpa kalian sadar, sumbernya adalah kalian yang susah dibilangin.
Tanpa kalian sadar, sumbernya adalah kalian yang susah menaati protokol-protokol yang menekan atau memperingan atau mengurangi nilai pertambahan positif COVID-19. Ayolah men. Indonesia udah 102.000. Saya di sini berjuang untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Transisi mulai diterapkan, bantuan di jadi emosi gua. Bantuan pemerintah di berbagai poros mulai disuntikan. Contohnya 52 triliun yang dibagikan ke 12 industri yang ada di Indonesia. Gunanya apa? Untuk memperbaiki ekonomi kita, supaya kita nggak resesi, kita nggak depresi, negara kita nggak bangkrut, negara kita nggak diambang kemiskinan. Jadi tolong kerja sama kita ya. Kita nggak bisa membunuh virus ini, tapi kita bisa menekan nilai positif yang terus bertambah dan membantu kerjasama menyemangati orang yang positif COVID-19 agar sembuh, supaya nilai sembuhnya makin banyak, nilai positifnya makin kecil, nilai semangat orang untuk hidup true normal makin banyak. Kalau bisa yang positif 2, yang sembuh 10. Nanti positifnya 1, yang sembuh 15. Gak ada yang positif di hari ini, yang sembuh 200, gitulah ibaratnya. Kita cuma bisa ngelakuin itu coy, untuk memperbaiki Indonesia. Tapi kalau kalian susah diatur, kalian susah dibilangin, nilai ini akan terus bertambah. Dan ini gak akan bakal ketemu solusinya. Entah sampai kapanpun gak akan ketemu solusinya. Jadi come on man, help me to make Indonesia back on the true normal, not new normal. Let's go. Jangan pernah kucilkan orang yang sudah positif COVID-19. Jangan pernah takut jika kalian ODP atau kalian memiliki gejala untuk jujur kepada tim kesehatan. Kalau kalian takut, kalian bohong, itu justru membuat bingung kita, membuat bingung tim medis, membuat bingung semua yang ingin menolong kalian. Kalau kalian takut itu, kalau kalian jujur, kita punya solusi, tim medis punya solusi, tim medis punya jalan keluar, kalian menyelamatkan banyak orang. Tapi kalau kalian takut jujur, kalian positif tapi bilangnya nggak positif, kalian berkeliaran di mana-mana, itu yang bahaya. Justru membahayakan banyak orang. Segitu aja dari gue. Gue nggak bisa banyak ngomong di sini karena gue masih banyak kerjaan juga. Intinya, stay safe. Pakai hashtag jangan lupa. Make Indonesia back on true normal. Selamat siang.